Gaji UMR di Australia itu per jamnya $24. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku. Untuk video kali ini aku akan ngebahas singkat tentang bekerja di Australia dengan turis visa. Tapi sebelum aku masuk ke videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, hai, nama aku Nita dan aku udah tinggal di Australia selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan aku bikin video tentang cara kerja di Australia dan tentang vlog Australia. Jadi kalau kalian tertarik tentang hal-hal yang berhubungan dengan Australia, jangan lupa subscribe ya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, aku akan ngebahas tentang bekerja di Australia dengan turis visa. Pastiin kalian jangan skip video ini dan tonton dari awal sampai akhir, karena aku akan kasih tahu informasi detailnya yang harus kalian tahu dan yang penting banget nih. Jangan sampai kalian salah karena nge-skip videonya. Jadi pertama-tama aku tuh mau ngasih tahu alasan kenapa aku bikin video ini. Aku bikin video ini karena aku tuh sering banget ngelihat orang-orang kena tipu dan orang-orang tuh percaya gitu sama agen-agen yang bilang bahwa mereka bisa ngasih visa ke kalian, yang penting kalian bayar uang muka di awal. Agen-agennya tuh bilang bahwa mereka akan bantuin kalian mulai dari visa, mulai dari izin kerja, mulai dari tiket pesawat, yang penting kalian bayar di awal gitu kan. Nah terus ketika kalian udah bayar, tiba-tiba agennya hilang, gak jadi ngurusin visa kamu. Atau ada juga yang kayak gini, kalian udah bayar dan akhirnya agennya ngurusin visa kalian, tapi ternyata apa visa yang kalian dapat? Visa turis. Terus agennya ngomong, iya nggak apa-apa kak, kalian tetap bisa kerja pakai visa turis, nanti kita cariin orang yang mau mempekerjakan kalian. Akhirnya kalian berangkat ke Australia dan kalian kerja dengan visa turis. Wah, itu udah salah guys. Sebenarnya kita tanya dulu nih pertanyaan mendasar, oke? Bisa nggak sih kerja di Australia dengan turis visa? Jawabannya adalah, kalau ditanya bisa atau enggak, ya bisa-bisa aja. Karena kerja itu kan prinsipnya ada yang mempekerjakan dan ada yang bekerja. Jadi kalau misalkan yang mempekerjakan nggak masalah, kalau yang bekerja ini punyanya turis visa, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi pertanyaan yang pentingnya itu bukan bisa atau tidak, legal atau tidak legal guys. Nah kalau itu pertanyaannya, jawabannya adalah enggak guys. Bekerja dengan turis visa di Australia itu enggak legal. Loh, kalau enggak legal kenapa bisa? Ya karena ada-ada aja nih perusahaan-perusahaan yang masih mau mempekerjakan orang dengan turis visa. Dan ada aja orang yang mau kerja pakai turis visa, padahal itu enggak legal. Dan menurutku ya, kalaupun ada perusahaan yang mau mempekerjakan orang dengan turis visa, orang yang dengan turis visanya ini nggak ada untungnya sama sekali guys. Resikonya itu terlalu tinggi dan juga nggak worth it gitu lah guys. Kenapa? Aku akan kasih tahu beberapa hal yang tidak menguntungkan kalau kalian kerja dengan turis visa. Pertama, udah pasti itu nggak legal ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada inspeksi mendadak dari petugas imigrasi atau dari pemerintah, kalian pasti ketangkep. Kedua, kalian nggak akan tenang guys hidupnya. Siapa sih yang tenang hidupnya kalau melakukan sesuatu yang tidak legal? Apalagi di negara sebesar dan semaju Australia, yang mana pemerintahnya itu pasti rajin untuk membasmi orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya nggak? Ketiga, perusahaan yang mau mempekerjakan orang padahal orang itu punya turis visa, itu kemungkinan besar perusahaannya red flag. Kenapa guys? Bisa aja mereka bilang, oke, nanti saya gaji di akhir bulan, tapi ternyata mereka nggak bayar gajinya. Terus kalian bisa apa? Kalian mau ngadu ke pemerintah, yang ada kalian yang dapat hukuman. Terus kalian mau maksa-maksa perusahaannya untuk gaji kalian. Kalian bisa apa maksa-maksa? Perusahaan itu lebih kuat, lebih gede gitu kan. Jadi kalau misalkan amit-amit nih perusahaan ngelakuin kecurangan ke kalian, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain karena emang kalian tuh nggak legal gitu, nggak resmi bekerja di Australia. Jadi nggak ada tuh lembaga ataupun orang yang bisa melindungi kalian. Dan selanjutnya yang keempat, kemungkinan besar mereka mau
mempekerjakan kalian itu karena kalian gajinya sangat di bawah rata-rata, dan itu sama sekali nggak worth it. Kalau dibandingin sama gaji rupiah pasti akan lebih gede, jelas. Tapi kalau dibandingin sama biaya hidup di sini, dibandingin sama biaya makan di sini, biaya sewa tempat, itu nggak worth it sama sekali guys dengan gaji yang super kecil itu. Belum lagi, sekali lagi ya, kalau mereka curang, mereka bilang mau bayar ternyata mereka nggak bayar, atau mereka bilang mau bayarnya sekian tapi mereka bayarnya cuma setengahnya doang. Kalian nggak bisa protes sama sekali, karena kalau kalian protes malah kalian yang disalahin. Lah kenapa mau kerja pakai turis visa? Kan udah tahu turis visa itu buat turis, buat yang jalan-jalan, bukan buat kerja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, emang gajinya sedikitnya itu seberapa sih dikitnya? Ya dikitnya tergantung perusahaan itu ya, mau nego berapa ke kalian. Tapi ambil contoh gini aja, gaji UMR di Australia itu per jamnya $24, ya kan? Nah kalau kalian kerja pakai visa turis, itu bisa aja loh mereka nawar untuk bayar kamu $15 per jam, yang artinya hampir 50%-nya loh. Dan gaji $24 per jam itu aja kalau dibandingin sama biaya hidup di Australia itu tuh udah sedikit guys. Apalagi kalau gaji kamu $15 per jam, itu sangat amat tidak layak guys. Udah gitu dijamin deh kalau misalkan ada perusahaan yang mau mempekerjakan kalian dengan turis visa, itu tuh pasti kalian disuruh kerja bagai kuda guys. Mereka kemungkinan besar tidak akan memanusiakan manusia. Dan juga ya, ditambah lagi kalian gak dapet asuransi kesehatan, asuransi kerja, gak dapet biaya tabungan pensiun, dan masih banyak lagi hal-hal yang gak akan kamu dapatkan kalau kamu kerja dengan turis visa. Makanya guys, sekali lagi, jangan sampai kalian mau kerja dengan turis visa. Kalau ada agen yang bilang, iya nggak apa-apa, berangkat aja dulu ke Australia pakai turis visa, nanti di sana mau pakai visa apa aja kita pikirkan di sana bareng-bareng, itu juga jangan mau guys. Kalau kalian mau kerja di Australia, dari Indonesianya itu kalian harus udah punya perencanaan yang mateng. Kalian udah harus punya rencana yang detail, mau kerja apa, dan yang paling penting mau pakai visa apa. Kalau kalian udah sampai ke Australia pakai turis visa, terus malah masih bingung-bingung di Australia, aduh ganti visa apa nih, itu kalian buang waktu dan kalian buang uang juga, karena satu hari di Australia itu mahal banget guys. Makanya aku tekankan sekali lagi, jangan mau kalau sampai ada yang nawarin kalian turis visa bisa kerja di Australia. Terlalu banyak resiko-resiko buruknya dibandingkan dengan keuntungan yang akan kalian dapat. Ada juga agen yang bilang kayak gini nih, kalian pakai turis visa aja dari Indonesia ke Australia, nanti di Australia kalian ganti jadi student visa atau visa belajar. Nah itu juga sekarang lagi dipersulit guys, jadi mending kamu hindari student visa deh, karena student visa itu selain sekarang dipersulit untuk mendapatkannya, jam kerjanya juga dibatasin. Jadinya kalian gak bisa mendapatkan uang dengan maksimal karena kalian gak bisa kerja sebanyak-banyaknya karena jamnya yang dibatasin itu. Jadi sampai sini udah jelas ya guys tentang informasi bekerja di Australia dengan turis visa. Aku saranin sekali lagi, jangan sampai, karena pemerintah Australia itu rajin banget melakukan inspeksi dadakan dan memeriksa visa orang-orang yang bekerja di Australia. Jangan sampai kalian kena sanksi. Kalau misalkan sanksinya dideportasi, itu masih mending ya. Tapi kalau sanksinya udah sampai didenda, apalagi di penjara, apalagi di blacklist, wah itu kalian sendiri yang rugi guys. Ketika nanti suatu hari kalian udah tahu mau pakai visa apa, malah kalian gak bisa kesini gara-gara misalnya kalian udah di blacklist gitu. Jadi sekali lagi saran aku, jangan mau bekerja di Australia dengan turis visa karena sama sekali nggak worth it. Kalau kalian mau tahu apa aja sih visa-visa yang bisa dipakai di Australia, kalian bisa nontonin video aku yang lainnya, karena aku bikin banyak banget video tentang lowongan kerja di Australia, tentang jenis visa yang bisa kalian pakai, dan tentang cara kerja di Australia tanpa modal. Aku bikin banyak banget videonya, kalian bisa lihat di channel aku, atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, atau kalian butuh bantuan, atau kalian butuh saran, kalian bisa tulis komen kalian di bawah, atau biar lebih cepat diresponnya, kalian bisa juga
DM aku di Instagram aku, tapi aku biasanya ngejawabinnya itu orang-orang yang udah follow aku ya guys. Jadi segitu aja video aku untuk hari ini. Semoga kalian dapat pencerahan, dan please banget jangan gampang percaya sama agen-agen yang janjinya terlalu manis. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah!